Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Anissa Wahdiniawati, STMSI, selaku dosen mata kuliah Budaya Organisasi dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dewi Rengulan dan teman-teman saya yaitu Sulistiani dan Nadia Putri. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul Transformasi dari Antropologi ke Budaya Organisasi. Dalam presentasi kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana ilmu antropologi yang awalnya mempelajari manusia dalam masyarakat, kini juga bisa digunakan untuk memahami dinamika budaya dalam organisasi modern. Mari kita bahas. Kalau dulu kita mengenal antropologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat tradisional, sekarang ilmu ini berkembang lebih luas. Ternyata, organisasi juga bisa dilihat sebagai suatu masyarakat kecil yang memiliki nilai, norma, dan kebiasaan bersama. Karena itulah pendekatan antropologi mulai banyak digunakan untuk memahami budaya organisasi, bagaimana anggota organisasi berperilaku, berpikir, dan membentuk identitas kolektif. Secara bahasa, antropologi berasal dari Yunani, anthropos berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu tentang manusia, baik secara fisik maupun sosial. Lalu, bagaimana dengan budaya organisasi? Untuk budaya organisasi ini adalah kumpulan nilai, norma, dan cara berpikir yang diyakini bersama oleh anggota suatu organisasi. Artinya, kalau kita bisa mempelajari budaya masyarakat, maka kita juga bisa mempelajari organisasi layaknya kita mempelajari sebuah komunitas atau suku. Lalu, apa saja sih ciri khas dari pendekatan antropologi budaya? Yang pertama ada holistik, artinya melihat manusia secara menyeluruh, termasuk budaya, kebiasaan, dan lingkungan sosialnya. Yang kedua ada relativistik, tidak menghakimi budaya lain berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Lalu ada juga pendekatan kualitatif dan komparatif, yang sering digunakan untuk membandingkan budaya satu dengan lainnya. Semua karakteristik ini membuat antropologi sangat relevan untuk memahami organisasi yang kompleks dan dinamis. Saya Sulistiani, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara antropologi dan budaya organisasi. Antropologi budaya mempelajari perilaku manusia, baik individu maupun kelompok, termasuk pikiran dan tindakan mereka yang dipengaruhi oleh proses belajar dari lingkungan dan generasi sebelumnya. Dalam hal ini, perilaku manusia tidak hanya diamati secara fisik, tetapi juga dipahami secara makna. Antropologi dan budaya organisasi saling berkaitan karena keduanya mempelajari dinamika perilaku manusia dalam kelompok. Pendekatan antropologi membantu memahami budaya yang berkembang dalam organisasi sehingga relevan dalam analisis manajemen modern. Selanjutnya ada budaya organisasi sebagai objek studi antropologi. Budaya organisasi ini adalah subkultur dalam antropologi yang mencerminkan nilai dan keyakinan bersama untuk membentuk perilaku anggota organisasi. Budaya ini terbentuk dari sejarah, kepemimpinan, pengalaman, dan adaptasi terhadap lingkungan. Pendekatan antropologis memungkinkan kita untuk memahami bagaimana simbol dan ritual dalam organisasi mempengaruhi perilaku karyawan. Misalnya seperti upacara tahunan atau pemberian penghargaan. Lalu bagaimana mitos dan cerita dalam organisasi memperkuat identitas dan nilai-nilai tertentu. Lalu bagaimana proses sosialisasi dan enkulturasi membentuk persepsi bersama dalam organisasi. Dengan cara ini, antropologi membantu kita untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut, tetapi juga mengapa itu bisa terjadi dari sudut pandang budaya. Selanjutnya ada fungsi dan relevansi antropologi dalam pemahaman budaya. Yang pertama, memahami keragaman budaya. Antropologi membantu individu dan kelompok untuk memahami bahwa keragaman budaya adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Tidak ada satupun budaya yang superior atas budaya lainnya. Dengan memahami ini, muncul sikap lebih terbuka dan toleran dalam menghadapi perbedaan budaya. Lalu yang kedua, mengurangi prasangka dan stereotip. Melalui kajian yang mendalam, antropologi budaya membantu mengurangi prasangka, stereotip, dan diskriminasi antar kelompok. Pemahaman terhadap latar belakang budaya yang berbeda memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang lebih harmonis. Yang ketiga, menjadi dasar perumusan kebijakan inklusif.
Dalam konteks pemerintahan, pembangunan, dan manajemen organisasi, antropologi menyediakan wawasan penting untuk merancang kebijakan dan program yang lebih sensitif terhadap perbedaan budaya. Hal ini sangat penting dalam masyarakat multikultural atau organisasi yang memiliki karyawan di latar belakang budaya beragam. Lalu yang keempat, memahami dinamika sosial dalam era globalisasi. Globalisasi dan teknologi telah mendorong percampuran budaya secara intens. Antropologi budaya menjadi alat penting untuk memahami dinamika ini, baik konflik, akulturasi, asimilasi, maupun hibridisasi budaya yang terjadi di berbagai konteks sosial. Lalu yang terakhir, teori sosial dan budaya. Antropologi berperan dalam membangun teori-teori dasar mengenai kehidupan manusia, seperti teori tentang asal-usul keluarga, perkembangan masyarakat, struktur sosial, dan pola perilaku manusia. Semua ini menjadi pijakan penting dalam studi interdisipliner, termasuk dalam ilmu sosiologi, psikologi sosial, manajemen, dan ilmu komunikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada proses transformasi konsep antropologi menjadi budaya organisasi, di mana antropologi digunakan untuk memahami masyarakat tradisional. Namun, seiring berkembangnya dunia modern, pendekatan antropologi mulai diterapkan pada organisasi formal seperti perusahaan dan lembaga yang dianggap sebagai masyarakat mini atau mini society dengan struktur, nilai, dan juga budaya sendiri, di mana tahapan transformasi ini ada 4. Yang pertama, penyadaran bahwa organisasi adalah sistem sosial. Yang kedua, pengadopsian konsep budaya sebagai kunci pemahaman perilaku organisasi. Yang ketiga, perkembangan pendekatan etnografi organisasi. Yang keempat, munculnya teori-teori budaya organisasi. Slide selanjutnya, di sini ada hasil dari transformasi dan juga contoh aplikasi. Di sini ada beberapa budaya organisasi dapat berperan penting. Yang pertama itu dalam menentukan cara kerja dan juga pengambilan keputusan. Yang kedua dalam mempengaruhi loyalitas dan kinerja karyawan. Yang ketiga membentuk identitas organisasi. Dan yang keempat membedakan satu organisasi dengan lainnya, di mana dengan pendekatan antropologis ini dapat membantu pemimpin untuk membaca pola interaksi informal, serta menyelesaikan konflik budaya, dan mengelola perubahan budaya secara strategis. Contohnya itu, perusahaan multinasional menggunakan pendekatan budaya untuk memahami cara kerja karyawan dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Lalu, organisasi berpendidikan menyesuaikan budaya sekolah agar dapat selaras dengan nilai-nilai peserta didik dan masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu startup teknologi dapat mengembangkan budaya kinerja yang fleksibel dan juga kolaboratif untuk dapat mendukung inovasi dan sebagai bagian dari budaya organisasi mereka sendiri. Pada slide ini kita juga membahas satu studi kasus. Studi kasus yang kita ambil itu dari Telkom Indonesia, di mana Telkom Indonesia ini sebagai BUMN besar dengan beragam latar belakang dari karyawan. Mereka itu menghadapi tantangan budaya organisasi yang awalnya birokratis dan juga kaku. Maka, untuk beradaptasi dengan era digital ini, Telkom melakukan transformasi budaya dengan pendekatan antropologis, di mana proses transformasi yang mereka lakukan yang pertama itu dengan cara observasi budaya. Melalui observasi dan juga wawancara, ditemukan bahwa karyawan menghargai kolektivitas, profesionalisme, dan juga rasa hormat terhadap senior. Yang kedua itu redefinisi nilai organisasi, di mana Telkom melakukan 3 nilai inti. Yang pertama itu ada integrity, antusias, dan juga totality, di mana nilai ini selaras dengan budaya lokal. Lalu yang terakhir, Telkom melakukan dengan ritualisasi dan sosialisasi yang dilakukan melalui program onboarding, pelatihan budaya kerja, kampanye visual secara internal, dan juga upacara dan penghargaan. Baik, yang terakhir di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari presentasi kita. Di sini kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu transformasi konsep antropologi menjadi budaya yang organisasi yang dapat menunjukkan bahwa ilmu sosial klasik itu dapat diterapkan dalam konteks organisasi modern, di mana antropologi budaya itu dapat membantu memahami perilaku manusia dan juga organisasi sebagai masyarakat
Mini dengan nilai, norma, simbol tersendiri, di mana pendekatan ini juga memungkinkan organisasi untuk dapat membaca dinamika internal, yang dapat merumuskan budaya yang secara adaptif dan juga memperkuat kohesi. Di mana studi kasus yang kita ambil pada PT Telkom Indonesia itu membuktikan bahwa efektivitas pendekatan antropologi dalam membentuk budaya organisasi yang kuat dan mendukung kinerja, di mana integritas konsep antropologi penting untuk membangun organisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan juga responsif terhadap pertumbuhan dan perubahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.